Ya, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Laude Masyu Kamaluddin, MSc MENG, selaku Rektor UIC. Yang kami hormati Bapak Profesor Jaswar Koto, selaku Wakil Rektor 1. Yang kami hormati Ibu Leli Pelitasari Subekti, SPME, selaku Wakil Rektor 3. Dan yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Syahid MA selaku Wakil Rektor 3. Dan tak lupa pula Bapak Ibu dosen UIC serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita hingga membuat kita sehat walafiat, dan dengannya lah kita bisa menghadiri acara public lecture pada siang hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memasuki acara inti dan memulai acara pada siang hari ini, saya ucapkan selamat bergabung kepada Dr. Ismet Isnaini selaku pembicara kita pada hari ini, dan tidak lupa Bapak Lukman Hakim yang mungkin sudah setiap hari bertemu dengan kami semua ya Pak. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberitahukan kepada kalian semua acara kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk acara yang pertama, seperti biasa kita mulai dengan pembukaan. Selanjutnya di sambutan. Untuk acara yang ketiga, kita memasuki inti acara, dan yang terakhir penutup sekaligus doa. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing dengan harapan acara bisa berjalan dengan kondusif dan juga lancar. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Untuk acara yang kedua, sambutan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rektor kita, yaitu Profesor Jaswar Koto. Kepadanya kami persilahkan. Persilahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Ya, Ibu ini ya. Selamat. Ya, terima kasih kepada De Amalia sebagai pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada Pak Rektor ini saya mohon izin untuk menyampaikan mewakili Bapak Rektor. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Ismet Isnaini. Mungkin begitu kepada Bapak Lukman Hakim, yang ini para ini pioner kita berdua nih insya Allah. Nah, kepada Bapak Ismet, ini beliau ini sebenarnya adalah teman saya waktu di Australia, di Jepang. Nah, ini ceritanya panjang deh sama dia ini sebenarnya. Dan Bapak Ismet ini adalah backgroundnya ada komputer ya, komputer. S1-nya di Australia, di Adelaide ya Pak, di Adelaide kalau tidak salah, di Adelaide ya. Iya, Adelaide University. Adelaide University di Australia S1-nya, S2-nya juga di Adelaide, S3-nya di Tokyo Institute of Technology. Dan ketika dia S1, S2 saya ketemu sama beliau, dikatakan sampai S2, ketemu di Australia. Setelah itu juga ketika saya pergi ke Jepang, dia ngikut juga. Ternyata dia ikut saya ke Jepang juga, ketemu lagi di Jepang. Wah, sudah gitu beliau pindah ke Jakarta, saya ngikut Jakarta. Wah, ketemu lagi di Jakarta. Jadi pada saat ini kita sebenarnya dari UCI
Kalau dikatakan masalah IT, Pak Dr. Ismail ini mempunyai sudah jagonya lah. Saya sudah tahu dia dari background dia semenjak S1 sampai S3 sepak terjangnya. Cuma aplikasi beliau itu adalah kebetulan dia ditugaskan di bidang nuklir site Batan ya, di Batan kalau nggak salah dia. Jadi pada saat ini ketika saya ketemu lagi dengan beliau, saya sangat terkejut. Wah, udah di sini lagi dia. Alhamdulillah, boleh dikasih ini Pak Ismail. Saya bilang, boleh, tapi ini dengan satu syarat. Ini saya bilang apa? Kita ini kan startup university ini tidak ada bayaran. Oh, tidak perlu bayaran, datanya beliau. Alhamdulillah, saya bilang terima kasih nih. Jadi kepada adik-adik dan juga kepada bapak-bapak dosen semua, sebenarnya marilah kita bersama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan nanti ada satu wejangan ataupun ilmu yang boleh disaringkan oleh Bapak Ismail ini yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dan kepada Pak Lukman juga begitu, saya lihat alhamdulillah Pak Lukman adalah sesuatu dosen kita yang dia di statistik, dan kita melihat dia adalah pakar ARFO ya Pak ya? Ya, Pak Lukman ya, ARFO. Kalau nggak salah dia. Jadi insyaallah ya, mari kita sama-sama mendengarkan, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa mendapatkan menimba ilmu dan berguna untuk kita bersama-sama. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah sambutan dari Wakil Rektor kita. Terima kasih Profesor Jaswar Koto untuk sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, inilah acara yang kita tunggu-tunggu dari seminggu sebelumnya ya teman-teman. Memasuki acara ini, kita memasuki acara inti, yang mana dalam hal ini akan saya serahkan kepada Ibu Siti Aisyah MSc, selaku moderator kita pada hari ini. Kepada Ibu Siti Aisyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Amelia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini. Dan tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya hingga hari ini kita bisa merasakan nikmat Islam. Kemudian yang terhormat saya sampaikan terlebih dahulu kepada Profesor Jaswar selaku wakil rektor 1, terus kemudian kepada keynote speaker kita hari ini Dr. Ismail Isnaini, selamat hadir Dokter. Terus kemudian para dan narasumber Mas Lukman ya, selamat hadir juga. Kemudian Bu Tri yang saya hormati, dan yang saya hormati juga para ibu bapak dosen UISI serta para mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum kita memasuki acara, mungkin kita perkenalkan dulu ya para narasumber yang akan memberikan inspirasi dan motivasi kita dan pengetahuan pastinya tentang machine learning. Jadi hari ini public lecture kita membahas tentang yang pertama ada topik mungkin ini teknologi yang lagi ngehits gitu ya. Bisa dibilang teman-teman yang lagi ngehits yang harus kalian tahu gitu. Yang paling penting di era digital yaitu Internet of Things. Itu yang paling pertama yang akan dibahas oleh Dr. Ismet, dan yang kedua adalah machine learning, teknologi machine learning. Nah, apa sih sebenarnya dua teknologi ini? Nah, ini mungkin kita nanti akan dapatkan banyak pengetahuan dan wawasan. Yang pertama mungkin akan disampaikan oleh dosen kita yang mungkin sangat familiar ya sebelumnya, tapi untuk memperkenalkan lebih dekat lagi kita akan kenalan dulu sama, saya akan bacakan CV Mas Lukman. Mas Lukman ini ada S1 di IPB ya, S1-nya di
di UIN ya Mas Lukman ya. Di UIN jurusan UII. statistika. Di UII. Oh, Ya. di UII. Ya, Islamic University of Indonesia, di UII, majornya statistik, dan kemudian melanjutkan lagi di IPB dengan major statistika. Kemudian pengalamannya sebelumnya menjadi dosen di Trisakti University ya. Terus kemudian juga pernah konsultan di Moridian Services dan juga konsultan statistika sampai sekarang di Algoritma Research Center, dan yang kita kenal juga sekarang menjadi dosen di UISI. Dan professional experience di machine learning-nya juga banyak ya Mas Lukman ya, ada di teknologi machine learning-nya, di predictive modeling, di structural equation modeling, sampai teknik, dan apa sih itu semua gitu nanti akan dijelaskan oleh Mas Lukman. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada Mas Lukman untuk menyampaikan machine learning, bagaimana peran machine learning dalam bisnis digital. Silakan Mas Lukman. Ya, bentar. Nih, kelihatan ya teman-teman ya? Iya, Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Aisyah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Prof. Jaswar yang memberikan ruang bagi para dosen atau bagi para peneliti untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan bagaimana machine learning, kemudian bagaimana IoT itu di siang hari ini. Oke, pada siang hari ini saya akan membawakan materi dengan judul bisnis digital dengan machine learning, mengapa tidak? Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita hidup di era big data. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih big data itu? Big data itu adalah sekumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Oke? Kata kuncinya data yang sangat besar dan kompleks. Tentunya data di sini ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Oke? Saking besar datanya, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kemudian bervariasi dalam arti begini, ada yang numerik, ada yang kategorik, bahkan ada dalam bentuk image atau gambar, bahkan ada dalam bentuk voice. Ini yang dikatakan bervariasi, volumenya sangat besar. Nah, jika kita sudah mengetahui kita hidup di era big data, maka apa yang akan kita sampaikan harus berlandaskan dengan data. Bahkan ada yang mengatakan begini, sehebat apapun seseorang yang berbicara, jika tidak dengan data, maka apa yang disampaikan hanya berupa opini. Tetapi jika ada seseorang sedikit bicara dan dengan data, maka apa yang disampaikan adalah fakta. Ini pentingnya sebuah data. Jadi apapun yang akan kita sampaikan di era ini harus berlandaskan dengan data. Selanjutnya fokus pembahasan saya pada hari ini yaitu tentang machine learning. Apa sih machine learning? Kan begitu muncul pertanyaan teman-teman. Machine learning adalah cabang ilmu yang mempelajari cara membuat komputer belajar. Okay? Dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Contoh sederhana begini, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya memiliki anak dengan usia 1,5 tahun. Saya akan mengajari dia mengenal ini loh pulpen, ini buku. Berkali-kali saya akan ajarkan ini pulpen, ini buku. Sampai dia mengetahui perbedaan kedua barang itu. Begitu juga dengan mesin. Begitu juga dengan komputer, dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Saya akan berikan dia pelajaran. Tentunya dengan apa? Dengan data di masa lalu. Machine learning itu tidak lepas dari kisah masa lalu. Ada orang yang mengatakan begini, lupakanlah masa lalu. Mari kita merajut kehidupan di masa depan. Tetapi machine learning tidak bisa seperti itu. Dia membutuhkan kisah di masa lalu. Untuk mengetahui cerita-cerita di masa lalu,
Tujuannya hanya satu, mendapatkan pola dari data itu agar ke depannya dia berhasil menebak. Layaknya anak yang tadi yang saya ajarkan mengenal ini pulpen, kemudian ini buku. Suatu saat nanti misalkan saya minta tolong, nak, tolong ambilkan pulpen dong. Nanti dia sudah tahu pulpen itu apa, buku itu apa, bentuknya seperti apa, dan lain-lain. Dia sudah belajar ciri-cirinya. Begitu ya teman-teman. Ada banyak algoritma di dalam machine learning, tetapi saya akan bawakan dua algoritma yang sangat populer. Yang pertama adalah supervised learning. Supervised learning itu misalkan saya punya data, teman-teman. Saya punya data. Kebetulan contoh yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah hewan-hewan yang ada di Pokemon. Ada Bulbasaur, kemudian ada Squirtle, ada Chikorita, kemudian ada Pikachu. Oke, komputer ini saya berikan pelajaran. Ini loh Bulbasaur, ini Pikachu, ciri-cirinya seperti ini. Chikorita ciri-cirinya seperti ini. Squirtle ciri-cirinya seperti ini. Saya berikan pelajaran terus-menerus. Sampai pada akhirnya saya berikan dia challenge untuk menebak kira-kira ini gambar apa. Saya akan paksa dia untuk menebak ini gambar apa. Oke, cara dia belajar nanti dia akan melihat gambar ini yang ada tanda tanya ini, dia akan melihat kira-kira miripnya pada gambar yang mana. Supervised learning itu saya sudah punya kelas. Saya sudah memperkenalkan Pikachu itu warna kuning, Chikorita itu warna hijau. Saya akan meminta dia untuk menebak nanti. Nanti komputer ini akan menebak berdasarkan kemiripannya. Tingkat kemiripannya dia akan menebak apakah nanti dia akan menebak dari tingkat warnanya, mirip dari warna misalkan, atau mirip dari bentuknya, dan lain-lain. Tetapi saya sudah punya ciri-ciri itu, saya berikan dia pelajaran berkali-kali. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah unsupervised learning. Unsupervised learning itu saya punya data yang tidak teratur begini. Saya tidak ada kelasnya data ini. Bagaimana cara algoritma itu membuat kelas baru? Membuat kelas baru menjadi seperti ini, datanya akan menjadi seperti ini, dikelompokkan. Pengelompokan ini tentunya berdasarkan tingkat kemiripan. Syukur-syukur kalau dia sama. Pasti akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Tetapi biasanya dia akan mengelompokkan berdasarkan tingkat kemiripan. Ini Pikachu, ini Chikorita, ini Bulbasaur, dan lain-lain dikelompokkan menjadi satu kelompok berdasarkan tingkat kemiripannya. Muncul satu pertanyaan, Pak, bagaimana kalau Pikachu ini yang warna kuning ini masuk ke warna hijau Chikorita, apa yang terjadi? Maka itu adalah errornya. Kesalahan algoritma tersebut mengelompokkan. Statistik sudah menjelaskan itu tidak jadi masalah di dalam statistik, error itu pasti ada. Oke. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengontrol error itu. Kalau kita membuat suatu model pasti akan menemukan error. Kalau kita membuat suatu model pasti akan menemukan error. Tantangannya adalah bagaimana cara kita meminimalisir error itu. Itu yang terpenting. Bagaimana cara kita meminimalisir error itu, memperkecil error itu. Begitu ya. Nah, penerapan machine learning ini diterapkan di berbagai bidang. Misalkan di bidang pertanian. Penerapan machine learning di bidang pertanian. Bagaimana cara pengelompokan kualitas tanaman? Kita ketahui bersama bahwa misalkan saya ambil satu contoh tanaman padi. Tanaman padi terdiri dari berbagai macam varietas. Ada Mekongga, ada Impari misalkan, ada IR64. Saya kelompokkan. Kira-kira pengelompokan ini saya akan tanam di tanah yang pH-nya berapa? Atau kadar airnya berapa? Misalkan Impari. Impari saya ketahui bahwa tanaman padi dengan varietas Impari ini cenderung akan subur jika memang ditanam, cenderung hasil panennya akan meningkat jika ditanam memang yang tanahnya memiliki kandungan air yang banyak. Kita kelompokkan, jadi berdasarkan varietasnya, berdasarkan pH tanah, berdasarkan kandungan air di tanah itu. Tujuannya satu, bagaimana cara mengoptimalkan varietas tanaman itu agar hasilnya maksimal. Tidak semua tanaman itu subur di tanah yang memang kadar airnya banyak, dan lain-lain. Misalkan seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, prediksi kualitas hasil panen. Saya punya beberapa varietas tanaman. Saya ingin memprediksi apakah ke depannya saya berhasil panen atau gagal panen. Saya melihat kejadian di masa lalu. Kejadian di masa lalu itu apa? Bagaimana proses pemupukannya, bagaimana cuaca pada saat itu, kemudian bagaimana cara penanamannya, kemudian
varietasnya apa yang saya tanam, kira-kira ke depannya apakah saya berhasil panen atau gagal panen. Begitu ya, penerapan machine learning di bidang pertanian. Selanjutnya, penerapan machine learning di bidang pendidikan. Ini seringkali saya kerjakan di Algoritma Research Center, begitu salah satu konsultan statistik yang saya dirikan bersama teman-teman. Ini cenderung klien itu meminta memprediksikan apakah mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu misalkan. Di universitas ini menjadi permasalahan. Ya, ini menjadi permasalahan utama, misalkan banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu misalkan. Ini tentu menjadi permasalahan utama karena tidak bisa dipungkiri bahwa bidang akademik, proses belajar mengajar itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, umumnya teman-teman di universitas itu tentu lebih banyak yang lulus daripada yang tidak lulus. Fokus penelitian kita adalah yang tidak lulus ini. Kenapa dia tidak lulus tepat waktu? Kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya dari apa? Asal sekolah, daerahnya di mana, kemudian pendidikan orang tua, apakah itu mempengaruhi atau tidak, kita bisa menebak itu. Kalau misalkan kita menemukan mahasiswa yang lulus tepat waktu, tidak ada masalah di situ, tidak ada tantangan. Justru tantangannya adalah bagaimana memperlakukan mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu ini. Oke, begitu ya. Kemudian pengelompokan tingkat pemahaman terhadap materi. Kita ketahui bersama, misalkan saya mengajar di kelas, tidak semua orang mungkin memahami apa yang saya sampaikan. Tidak semua orang memahami apa yang saya sampaikan, sehingga perlu saya melakukan perbaikan. Dengan cara apa? Misalkan saya buatkan kuesioner, atau saya buatkan ujian, seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Misalkan saya berikan standar nilai 80. Jika sudah memenuhi nilai 80 atau sudah di atas 80, berarti dia sudah paham. Jika misalkan di bawah 80, maka belum paham. Nah, kalau belum paham, apa yang saya lakukan? Itu adalah langkah-langkah yang akan saya lakukan. Misalkan nanti entah itu memberikan privat kepada anak tersebut, atau misalkan memberikan sumber-sumber yang mudah dipahami, dan lain-lain. Gitu ya. Selanjutnya, penerapan machine learning di bidang militer. Ini 1 minggu yang lalu, kita banyak membaca jurnal tentang penerapan machine learning di bidang militer. Ini cukup unik, teman-teman. Jadi, militer itu, jadi tentara itu dari awal direkrutnya, dia sudah direkrut berdasarkan latihan. Ada misalkan tes psikotes, kemudian fisik, kesehatan, sampai pantohir, sampai dia diterima. Nah, tujuannya nanti kita ingin melihat prajurit ini seberapa handal. Ada yang prajurit yang handal atau tidak handal. Dilihat dari apa? Dilihat dari kemampuannya dia terhadap ilmu pengetahuan. Dilihat dari apa? Ketahanan fisiknya misalkan. Dilihat dari apa lagi? Dilihat dari seberapa mampu dia membuat strategi perang atau strategi baru. Kita bisa mengetahui itu karena di militer itu dilakukan beberapa kali penelitian atau dilakukan penilaian, misalkan beberapa tahapan itu yang kita ambil datanya. Karena ke depan ini akan bermanfaat. Tidak perlu kita membuang banyak waktu, cukup melihat data itu kita sudah bisa menebak bahwa prajurit ini memiliki peluang yang handal, misalkan 80% dia handal. Prajurit yang kedua ini memiliki peluang 60% dia handal. Kita sudah bisa mengetahui tingkat keandalan prajurit tersebut. Itu penerapan machine learning di bidang militer. Selanjutnya di bidang kesehatan, ini yang saya kerjakan saat ini dengan beberapa dokter, kumpulan dokter di Indonesia atau IDIA, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian dengan salah satu perusahaan internasional di bidang kesehatan, yaitu memprediksi tipe penyakit. Contoh penerapannya begini. Perusahaan itu cenderung memberikan asuransi kepada pegawainya. Memprediksi tipe penyakit. Perusahaan itu memberikan asuransi kepada pegawainya. Hanya saja perusahaan itu merasa rugi. Karena ada pegawai itu yang memiliki penyakit yang cukup berat. Misalkan kanker atau diabetes misalkan. Perusahaan itu rugi karena dia yang akan membayar itu. Jadi perusahaan itu ingin menebak pegawainya itu memiliki peluang penyakit apa sih. Apakah ke depannya dia memiliki peluang diabetes kah, hipertensi kah, atau kanker? Memprediksi tipe penyakit. Berdasarkan apa? Berdasarkan histori kesehatannya dia, kebiasaannya dia. Apakah dia suka makan junk food, kemudian tinggal di tempat yang kumuh misalkan, atau ramai, kan itu akan mempengaruhi kesehatan.
Dan kemudian makanan yang dimakan setiap hari. Karena apa yang kita makan setiap hari itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian misalkan dia pernah sakit vertigo atau mah dan lain-lain. Nah nanti di akhirnya akan kita tebak kira-kira karyawan ini atau pegawai ini memiliki peluang di penyakit apa, sehingga perusahaan itu mampu memberikan asuransi yang tepat. Perusahaan tidak merasa tidak dirugikan di situ. Oke, selanjutnya yang kedua, memprediksi kandungan obat untuk jenis penyakit. Ini pernah saya lakukan teman-teman ketika S2 membahas tentang kunyit dan asam. Kunyit dan asam itu memiliki kandungan senyawa yang berbeda. Ketika senyawa pada kunyit dan asam, ini khususnya yang kita tinggal di Jawa misalkan suka minum jamu ya, kunyit asam gitu. Ketika kedua tanaman tersebut disatukan, senyawanya akan bersatu, kira-kira apakah menghasilkan senyawa baru? Kalau dia menghasilkan senyawa baru, kira-kira penyakit apa yang bisa sembuh dengan senyawa itu? Dengan senyawa baru itu. Kira-kira penyakit apa yang sembuh? Misalkan saya hanya minum kunyit, kira-kira penyakit apa yang dapat dikendalikan atau dapat disembuhkan dengan hanya meminum kunyit? Atau dengan meminum asam? Kalau saya satukan, misal saya gabungkan dengan madu, saya gabungkan dengan temulawak, senyawa apa yang akan terbentuk? Senyawa yang terbentuk ini tentu memiliki manfaat. Kedepannya misalkan untuk penyakit apa, dia mampu menyembuhkan penyakit apa. Begitu juga dengan yang nomor 3 ini, pengelompokan jenis penyakit dan kandungan obatnya. Jadi saya sudah tahu kandungan obatnya, senyawanya misalkan kira-kira dia mampu menyembuhkan entah itu penyakit kepala, sakit mah, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir misalkan begini teman-teman, karena fokus kita di bidang bisnis, maka saya akan lebih menjelaskan di bidang bisnis ini lebih banyak. Yang pertama misalkan mengetahui sebaran produk. Mengetahui sebaran produk berdasarkan wilayah. Ini sangat penting. Jika teman-teman punya bisnis, maka teman-teman harus mempunyai data. Teman-teman harus mempunyai data untuk mengetahui kira-kira produk teman-teman itu menyebar di wilayah mana. Apakah produk teman-teman menyebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat misalkan. Kita juga bisa mengetahui di sini. Kenapa pada dalam suatu daerah, misalkan Provinsi Bali atau Provinsi Nusa Tenggara Barat, produk tersebut tidak laku. Sehingga muncul strategi baru, kita lakukan pendekatan di sana. Kenapa dia tidak laku di provinsi itu? Misalkan dia tidak laku di Sumatera. Kenapa dia tidak laku di Sumatera? Kenapa hanya di Jawa dia laku? Misalnya. Itu perlu pendekatan khusus. Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau dan suku. Oke, kita butuh pendekatan khusus. Mungkin pendekatan berdasarkan adat istiadatnya agar membuat produk kita itu laku di situ. Dan sepertinya saya lihat begini teman-teman. Kalau saya perhatikan, ketika saya berada di Lombok, kemudian kedua ketika saya berada di Jawa, ada salah satu produk yang cukup unik. Dan produk ini tentu sangat kita kenal, yaitu Indomie. Indomie teman-teman di Lombok itu tidak akan teman-teman pernah menemukan Indomie rasa rendang. Atau Indomie rasa coto Makassar, atau Indomie rasa pecel, itu tidak ada di Lombok. Yang ada adalah Indomie rasa soto, kemudian Indomie rasa ayam bawang. Tetapi ketika saya ke Jawa, teman-teman, saya melihat Indomie itu beraneka macam rasa. Ada rasa pecel, kemudian ada rasa soto Makassar, kemudian ada rasa misalkan rasa bakso, itu saya temui begitu. Dan itu uniknya Indomie, kita bisa tidak perlu mudik. Jadi cukup beli Indomie rasa rendang seolah-olah kita sudah berada di Padang. Kita beli Indomie rasa coto Makassar seolah-olah kita sudah pulang kampung ke Makassar. Misal begitu, mungkin saya melihatnya sebarannya di situ. Tapi ini penting teman-teman, ketika misalkan Indomie mengeluarkan produk rasa ayam bawang, maka dia harus memasarkan produknya lebih banyak ke Lombok atau ke Nusa Tenggara Barat. Karena Indomie rasa ayam bawang itu lebih laris di situ. Yang pertama, berdasarkan wilayahnya. Kemudian yang kedua, pola pembelian. Ketika teman-teman memiliki bisnis, teman-teman harus memahami pola pembelian ini. Pada saat apa pembelian itu meningkat atau pada saat apa pembelian itu menurun. Apakah pola pembelian itu terjadi peningkatan ketika hari-hari besar, misalkan Hari Raya Islam, atau 17 Agustus, misalkan hari-hari besar misalkan yang ada di kalender Indonesia, misalkan. Produk kita tuh laris di situ, maka kita bisa antisipasi sebelum hari H atau sebelum acara hari besar, kita sudah memproduksi sebanyak mungkin.
kita sudah memproduksi sebanyak mungkin, meminimalisir terjadinya kegagalan. Nah, ketika misalkan bukan hari-hari besar, maka kita tidak perlu memproduksi banyak. Kalau misalkan kita tidak tahu pola pembelian, maka nanti akan berdampak kepada misalkan begini, produk kita tidak laku, sehingga perputaran uang di situ akan lambat, kemudian nilai ekonomi uang pun akan menurun di situ. Perlu kita pelajari, jadi teman-teman ketika punya bisnis harus memahami pola pembelian ini. Di mana dia larisnya, pada bulan apa, atau pada jam-jam tertentu. Misalkan bakso, teman-teman punya bisnis bakso kecil-kecilan di rumah. Teman-teman pasti sudah punya gambaran, bakso ini laris apakah di malam hari, atau misalkan di siang, atau di pagi hari. Kita sudah bisa mengetahui itu. Atau dia laris di musim hujan. Kalau musim hujan berarti saya produksi bakso sebanyak-banyaknya. Dengan berbagai macam variasi bakso. Itu penting untuk kita memahami pola pembelian. Kemudian yang kedua adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangat penting. Di teknik industri ini dijelaskan teman-teman, ada salah satu mata kuliah di teknik industri itu dengan judul quality control. Jadi di quality control itu kita mempelajari pola pembelian konsumen. Dimensi kualitas kita pelajari di situ. Apakah konsumen itu tertarik membeli produk kita berdasarkan warnanya kah, berdasarkan rasanya kah, atau berdasarkan tempat servisnya? Misal begini teman-teman, ini penting. Kalau teman-teman main ke Lombok, di Lombok itu tidak ada mengenal Yamaha. Walaupun dia menggunakan Yamaha. Misalkan saya ajak teman, nanti sore kita pergi yuk, kita pakai apa? Kita pakai Honda. Walaupun merek motornya adalah Yamaha, tetap dia mengatakan Honda. Kenapa? Branding Honda itu sudah melekat di dia. Tempat servis Honda itu sudah terdiri dari beberapa lokasi begitu, servis Honda. Sehingga masyarakat itu, motor itu dia mengenalnya Honda. Walaupun yang dia gunakan adalah Yamaha, tetap dia akan mengatakan Honda. Bahkan ini pernah terjadi perilaku konsumen ketika iPod pertama kali dilepas, teman-teman. Yang membedakan adalah kabelnya. Kabelnya itu warna putih. Padahal hanya itu, teman-teman. Kabelnya warna putih. Seolah-olah pada masa itu ketika kita menggunakan headset dengan kabel warna putih, kita sudah punya iPod. Padahal di dalamnya mungkin mereknya Nexian. Atau mereknya lain, mungkin cuma kabelnya aja yang warna putih. Tetapi itu dianggap penting oleh pihak Apple. Dia melirik warna dan itu mampu meningkatkan daya belinya, daya beli konsumen terhadap produk itu. Ya. Kemudian selanjutnya rekomendasi produk. Kita bisa mengetahui misalkan rekomendasi masyarakat terhadap produk kita. Kan masyarakat Lombok ini suka sesuatu yang pedas. Kembali ke Indomie misalnya. Masyarakat Lombok suka sesuatu yang pedas, sehingga Indomie mengeluarkan rasa baru, misalkan rasa ayam bawang ekstra pedas, bisa seperti itu. Rekomendasi dari masyarakat terhadap produk yang akan kita keluarkan. Nah, di sini ada sesuatu hal yang paling penting di dalam bisnis, teman-teman. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman harus memahami bahwa mana kritikan, mana yang bukan kritikan. Jangan sampai ketika teman-teman melakukan suatu bisnis, dikritik sedikit sudah tersinggung. Nah, itu yang membuat bisnis teman-teman tidak bisa maju. Ketika ada yang mengkritik terhadap kinerja teman-teman atau terhadap produk teman-teman, ya berterima kasihlah. Dari situ kita mulai belajar untuk membuat sesuatu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Apple sempurna saat ini tuh terdiri dari beberapa macam kritikan, baik itu dari warna, kemudian fungsinya, dan lain sudah dikritik berkali-kali, sampai memang brandnya dikenal. Nah, harapan kita nanti ketika teman-teman misalkan meluncurkan suatu produk, terus dikritik, terima itu. Terima, kemudian analisis. Kira-kira masyarakat itu menyukai produk apa sih? Dia mengkritik apa sih, sehingga kita perlu melakukan perbaikan. Dan selanjutnya itu produk baru. Nah, ini penting teman-teman. Kalau teman-teman mengeluarkan produk baru,
Kemudian penting untuk kita melakukan survei kecil-kecilan terhadap produk yang kita keluarkan. Terhadap produk yang kita keluarkan, penting untuk kita melakukan survei kecil-kecilan. Kita pernah menangani kasus seperti ini adalah data real, data produk rokok. Ada salah satu perusahaan rokok yang mengeluarkan rokok rasa baru, yaitu rasa mentol. Saya tidak tahu nih rasa mentol itu seperti apa di rokok, karena saya bukan rokok yang pertama. Datanya, apakah konsumen itu tertarik atau tidak tertarik dengan produk rokok yang kita buat? Apakah tertarik atau tidak tertarik dengan produk rokok itu? Dilihat dari apa? Dilihat dari usia, dilihat dari pendapatan, dilihat dari hobi. Siapa tahu hobi itu mempengaruhi rasa rokok atau tingkat kesukaan masyarakat terhadap rasa rokok misalnya. Siapa tahu pendapatan itu mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk rokok. Misalkan semakin tinggi pendapatan, semakin bagus rokok yang dibeli. Misal begitu. Bisa jadi seperti itu. Kita harus melakukan riset kecil-kecilan, survei kecil-kecilan, ambil beberapa sampel terhadap produk kita. Kita analisis, kita lihat ciri-cirinya. Apakah masyarakat tertarik dengan produk baru yang kita keluarkan atau tidak? Kalau tidak, masyarakat cenderungnya menyukai produk seperti apa. Kita buat variasi, kita lakukan improving, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan produk yang benar-benar maksimal dan dikenal dengan masyarakat. Dengan cara apa kita bisa dekati? Dengan cara machine learning. Oke. Begitu teman-teman. Dan sampai yang terakhir, ini adalah perbedaan manusia dengan machine learning. Teman-teman bisa baca sendiri bahwa manusia itu dapat belajar secara otomatis, sedangkan mesin itu dia membutuhkan cerita di masa lalu. Jadi jangan sampai teman-teman melupakan masa lalu. Tetap ambil kejadian di masa lalu, tujuannya untuk apa? Untuk belajar. Machine learning melakukan itu, dia untuk belajar, untuk menebak kejadian di masa depan. Untuk memprediksi sesuatu kejadian apa yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan apa? Berdasarkan peluangnya atau berdasarkan probabilitasnya. Yang terakhir adalah sekian dan terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Aisyah. Oke, alhamdulillah terima kasih Mas Lukman atas sharingnya hari ini tentang machine learning. Kemudian sesi tanya jawab akan kita hadirkan nanti ya teman-teman di akhir. Dan selanjutnya kita mendengarkan dulu pemaparan dari Dr. Ismet Isnaini. Yang sebelumnya juga saya akan bacakan CV-nya agar kita lebih mengenal ya. Jadi Dr. Ismet ini mempunyai